warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa akhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas annakum maksyuruna inda rabbikum khuffatan uratan ghurlan kama bada'akum awwala marrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulil Karim. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita sudah sanggup mampu meninggalkan tempat tidur kita masing-masing guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan salat subuh. Lebih-lebih bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Itu anugerah yang amat besar. Banyak orang yang telah diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan, bahkan hidayah, namun tidak semuanya bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Makanya berulang-ulang kali kami sampaikan, anugerah itu karunia itu adalah anugerah yang amat besar. Karunia, hidayah merupakan karunia yang amat besar. Mungkin pernah saya bercerita kisah seorang wanita yang sangat luar biasa.
keturunan Jerman. Dia menguasai belasan bahasa asing, 20 bahasa daerah. Al-Quran hafal. Tidak hanya sekedar hafal bacaannya, seperti mungkin di antara kalian ada yang sudah hafal 30 juz barangkali. Itu hanya sekedar hafal bacaannya. Wanita ini tidak hanya sekedar hafal bacaannya, tafsirnya, bahkan tafsir Jalalain sampai asbabun nuzul surat ini mulanya begini, semuanya itu hafal di luar kelapa. Menghafal Al-Quran sekaligus terjemahnya, dia belum merasa cukup. Karena Al-Quran membutuhkan penjelasan. Dia mempelajari hadis Nabi tentang masalah hukum. Beliau menghafalkan hadis Bulughul Maram. Itu pun hafal. Di sini siapa yang hafal? 1, 2, 3 hadis kadang-kadang masih belum hafal dengan baik. Setelah Bulughul Maram hafal, beliaunya masih juga belum puas karena di situ membutuhkan fadhailul amal. Dia mempelajari hadis Riyadhus Shalihin, hafal. Bayangkan, Quran hafal sekaligus terjemahnya. Bulughul Maram hafal. Riyadhus Shalihin hafal. Bahkan beliaunya bercerita, saya masih mempelajari di dalam Islam ada ilmu tasawuf. Saya mempelajari kitabnya Imam Al-Ghazali. Kata beliau, beliaunya pun hafal. Bayangkan, Quran sekaligus terjemahnya, Bulughul Maram hafal, terjemahnya sekaligus terjemahnya, Riyadhus Shalihin hafal, Ihya Ulumuddin hafal. Ketika itu sebenarnya ceritanya ada di atas pesawat ya. 2 orang pria wanita yang kebetulan perjalanannya sama. Setelah mendekati bandara, beliau menyiapkan segala sesuatu yang dibawa. Ketika merunduk mengambil sebagian barang bawaannya, dari lehernya jatuh lingkaran kalung yang bertandakan salib. Habib yang melihatnya berkata dalam hati, rasanya saya seperti disambar petir di siang hari. Namun wanita itu tersenyum melihatnya. Anda jangan sampai salah paham. Kalung ini warisan dari mama saya. Saya bukan orang Kristen. Agama Kristen menurut saya hanyalah dongeng. Lalu Habib itu bertanya, ibu sekarang beragama apa? Agama itu apa? Saya tidak beragama. Tolong ya, cerita ini didengarkan betul, jangan ngantuk. Agar kamu bisa mengambil pelajaran. Kalau kalian semuanya di pondok ini masih segini ya ilmunya ya.
Dibandingkan dengan wanita itu tidak ada apa-apanya. Saya ulang, Quran hafal bacaannya, tafsirnya. Bulughul Maram hafal bacaan terjemahnya. Riyadhus Shalihin hafal bacaannya, hafalnya, terjemahnya. Ihya Ulumuddin hafal, namun dia tidak beragama. Lalu Habib itu dalam hatinya mencoba, benarkah ibu ini hafal semuanya? Habib mencoba bertanya tentang sebuah ayat. Ternyata benar, wanita itu menjelaskan semuanya dengan jelas, bahkan tadi saya katakan sampai asbabun nuzulnya pun dijelaskan. Lalu si Habib bilang, andai kata ibu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu langsung mendapatkan predikat ulama, wanita yang sangat tersohor mengingat ilmu ibu. Apa jawabannya? Mungkin Tuhan belum memberikan hidayah kepada saya. Mungkin Tuhan belum memberikan hidayah kepada saya. Kerungu asing duriku. Kerungu gak iku mariku. Dah. Kalian itu dengar gak? Gak kerungu itu kok ana itu. Kalian ngaji masih belum paham tata cara ngaji. Ya, bisa ngerti. Saya cerita ya. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Misalkan seperti ini contohnya. Dari utara sana ada 3 orang berjalan menuju ke selatan, ke sini. Mungkin saya berpikir mereka bertiga akan masuk ke dalam masjid. Ternyata setelah dekat masjid, yang satu berjalan ke sana, langsung lewat lawang duri. Yang 2 mendekat masjid, namun ada di sana ditelundak. Yang satunya masuk karena ada tempat yang kosong. Singkat cerita, setelah majelis taklim selesai, Nabi berkata, ala unabbiukum bisalasai nafarin, maukah kalian aku beritai? Maukah kalian aku beritahu tentang cerita 3 orang tadi? Ya otomatis mereka mau. Dengarkan. Ketiga orang itu dari rumah niatnya sudah berbeda. Yang satu di dalam hatinya ingin mencari keselamatan dari Allah, maka Allah pun menyelamatkan. Allah memberikan hidayah karena mendengar keterangan. Yang kedua di luar sana tidak mau masuk, alasannya malu. Maka Allah pun malu memberikan hidayah. Nah, ini tolong diambil pelajaran. Yang ketiga berpaling dari kebenaran, maka Allah pun memalingkan hatinya dari kebenaran. Kesimpulannya, kalau kalian ngaji ya, tolong berusaha mendekat. Siswa yang bertempat, yang duduknya paling depan ketika di sekolahan dengan yang di belakang itu beda. Sehingga ngarep gelak ditunjuk.
sing bui kelewatan terus. Ini tolong dijadikan pelajaran. Jadi kalian dari rumah, kalian niat kalian belajar mencari ilmu. Jadi sing temenanan cari ilmu, ojo syukur ngetok. Ngetok manggon waduh pisan. Ya itu mungkin sekelas mukadimah. Kita lanjutkan ayat kemarin, ayat 22 dari surat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ayo menikah. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu bihim khairan la asma'ahum. Walau alimallahu bihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barrul rahim astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Ayat 21 Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar taat Allah Rasul, jangan sampai berpaling daripadanya. Yang 21, janganlah kalian seperti orang-orang munafik, di mana orang munafik itu berkata, saya mendengarkan, saya ngaji, bau melayas maun, namun kenyataannya mereka tidak ngaji. Tekonggon tapi gak ngaji. Merem dalam berimu melundung ya. Datang ke tempat pengajian, ke majelis taklim, tapi di situ tidak temenanan. Makanya pendahulu pondok sini ya, dulu kalau nasihat, orang sederek nasihat kula, ajaan kula, seruan kula, monggo nemen-nemeni, merlok-merlokno, menting-mentingno. Gak kober di kober-koberno, gak sempat di sempat-sempatnya, gak iso di isak-isakno. Merlok-merlok ini tidak hanya sekedar mendatanginya, tekoni temenanan, belajari ya sing temenanan. Kalau kalian sebagian temenanan tekane tok, tapi belajari gak temenan, dan ada sing menganggo, anggo delok niku. Sambil bernyanyi. Ngaji, gini ngecebret kono anggo-anggo. Melek ya. Kurang karuan paham. Tambah tinggal merem. Sing melek anggap ta, stelen. Kipasnya juga anggap. Gadis kata Roy. Jadi yang kalian matanya terbuka itu saja belum tentu paham, apalagi diajari sambil tidur. Nah, ini bahayanya ya. Orang munafik itu bilang ngaji tapi tidak ada hasilnya. Kalau orang ngaji pasti ada reaksi dari apa yang dikasih. Oh, di situ ada perintah, ada larangan, diambil pelajaran, ada cerita, contoh. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh aku telah mengulang-ulang contoh di dalam Al-Qur'an untuk kehidupan manusia. Sungguh manusia itu banyak membantah. Manusia itu banyak membantah. Makanya kalian mumpung masih muda, jadilah sabun nasya'a fi ibadatillah. Jadilah pemuda-pemudi yang rajin, semangat di dalam ubudiyah kepada Allah. Inna syarrad dawabi saat mene elek-elek gegermetan. Tahu gegermetan? Ayo Pak, dibuka matanya. Duh. Sumpah ngambil arek ngaji ngantuk anu. Indallahi ana ngarsane Allah asumu wong sing budheg. Nah, budheg itu gak krungu. Kalau kamu merem iso krungu kira-kira. Al-bukmu kang bisu. Siapa mereka itu?
alladzina wong akeh la yaqiluna kang ora mikir sapa akeh. Sak temene elek-eleke makhluk hidup, gegremetan itu makhluk hidup. Dari manusia yang paling sempurna sampai teko hewan-hewan kecil. Itu namanya dabah, makhluk hidup. Sejelek-jelek makhluk hidup menurut pandangan Allah adalah orang yang tuli, orang yang bisu, yaitu orang yang tidak mau berpikir. Makanya Allah memberikan otak itu digunakan untuk berpikir, enggak ada otak-otak. Walau alimalan lamun ngaweruhi sapa Allah Gusti Allah Bihim ing dalem wong akeh bisa kembali kepada dabah atau balik kepada ayat 91 orang munafik. Sekiranya Allah tahu di dalam diri mereka khairan ada kebaikan, la asma'ahum yakti aweh pengrungu sapa Allah yang akeh. Coba dalam surat Al-A'la, surat Al-A'la, kira-kira ngerti nggak maksud saya? Ayatnya apa bunyinya? Kalau kalian mengerti, bagus. Walau alimallahu bihim khairan la asmahum. Seandainya Allah tahu di dalam jiwa mereka ada kebaikan, pasti Allah akan memberikan pendengaran. Di dalam surat Al-A'la ada ayat yang senada. Siapa yang ngerti maksudnya? Ayat itu apa bunyinya? Ayo Fir. Apa Fir? Nanda? Nanti Nanda. Ayo, apa Nanda? Saya dzakaru mayyaksa. Ya. Saya dzakaru mayyaksa. Akan mengambil pelajaran orang yang punya rasa takut. Walau alimallahu khairan la asma'hum. Kalau di dalam jiwa mereka ada benih-benih kebaikan, pasti Allah akan memberikan pendengaran. Iso ngrungokno, iso mengambil pelajaran dari apa yang didengar. Namun mereka yang tidak ada benih-benih kebaikan, walau asma'ahum lan lamun awe pengrungu sapa akeh, akhirnya la tawallau jadi mengu sapa akeh. Bau mutake muriduna pada minggu kabeh. Kalau orang munafik itu bisa mendengarkan, akhirnya berpaling juga. Karena di dalam jiwanya tidak ada kebaikan. Surat As-Samsi, ayo siapa yang nyantol kira-kira? Ayo Mbak, 100.000 rupiah cash. Ayo. Karo fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena di dalam jiwa manusia itu ada seperti itu. Setiap manusia itu ya, dalam surat 50 ayat 16, surat 50 ayat 16,
Apa bunyinya? Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Ayo, surat 50 ayat 16. Miskin kaya itu sama, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Apa? Ya? Balagote? Untung aku enggak janji 100. Balagot? Delok apa-apa? Oh, delok. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itulah. Ayo. Nggih. Di dalam diri manusia itu ada ilham yang baik, ilham yang buruk. Ilham itu apa sih? Apa ilham itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa ilham itu? Kalau nabi wahyu ya. Kalau manusia biasa itu namanya ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi falqi bil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaiki wa jailu minal mursalin. Aku berikan ilham kepada ibunya Musa untuk melahirkan putranya. Jika nanti kamu muncul rasa takut, anakmu masukkan ke dalam peti, lemparkan ke laut. Kamu tidak usah takut, tidak usah susah. Aku akan kembalikan anakmu kepadamu. Karena di situ Fir'aun masa itu, Fir'aun sekarang siji maneh. Barang siapa atau siapapun wanita yang melahirkan anak laki-laki langsung dipetani, dipateni. Kalau terlihat lahir cewek dibiarin. Nah, ibu Musa ternyata ngelahirno anak yang Musa itu lanang. Makanya di situ, jika kamu takut akan keselamatan anakmu, masukkan ke dalam peti dan lemparkan ke laut. Kamu tidak usah takut tentang keselamatan anakmu. Nanti akan aku kembalikan lagi anakmu kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong akeh sing beriman istajibu nyembadanono sira kabeh, nyembadanono perkenankanlah, penuhilah lillahi maring Allah walir rasuli lan maring rasul. Idza da'akum nalikane ngundang sapa Allah ing sira kabeh lima yuhyikum maring barang kang nguripi sapa Allah ing sira kabeh. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Allah Rasul menyeru kamu yang memberikan kehidupan kepadamu,
memberikan kehidupan kepadamu. Wa'lamu lan weruh sirabe annallaha sabne Gusti Allah iku yaqulu ngeling-ngelingi membatasi bainal mar'i antarane wong suwiji wa qalbihi lan atine wong suwiji. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa zauji wa qalbi. Ada yang wa zauji ya, surat Baqarah ya. Tadi surat 50 ayat 16 ada lanjutannya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Nah, ini gandeng. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia dari urat leher manusia itu sendiri. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati. Maaf ya, contoh. Kamu mendengar adzan langsung berangkat mengambil air wudhu. Karena kamu mau wudhu, mungkin arloji kamu lepas, kamu taruh di atasnya atau di dekatnya. Habis wudhu kamu lupa. Kemudian ada yang menyusul mengambil air wudhu, melihat ada arloji. Ada jenisnya apa? Tujuannya membersihkan wajahnya, membersihkan mulutnya, membersihkan tangannya. Tapi hatinya divisi oleh setan. Ambil aja. Ambil saja. Khawatir dileponi laler. Ini ada ya, orang buang air besar, angop, lep, masuk, muntah, getih, langsung mati. Nggak ada angop ditutupi ya. Idza tasabaqatukum fal yarud damastata'a. Apabila seseorang menguap angop itu tutup ono. Gaya telapak tangan, aja gaya jari. Gaya jari gak cukup. Waduh, gak apa-apa itu. Dengak mas. Dicontohnya kok belo. Ditutup. Ajalan nyuara. Makanya Rasulullah bersabda, Allah itu suka kepada orang yang bersin daripada orang yang menguap. Karena kalau bersin, yang ingat loh ya, membaca hamdalah, asisten. Alhamdulillah. Sing krungu ndongakno, ya rahamukallah. Merasa didoakan dalam ndongakno balik. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan anggot. Apa kata Rasulullah? Idza qala dzabika syaitan. Apabila seseorang menguap dan mengeluarkan suara, setan guyu. Lalu diguyu tambah banter.
Guyu mana tambah banter. Makanya disuruh tutup. Jangan biasa dikeraskan ya, wangot digehetno. Gak sembalik jadi gawe. Ada orang angot gak sembalik mangot. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila seruan itu membuat kehidupan kamu sekalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah yang membatasi antara seseorang dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Semuanya nanti akan berkumpul. Ayyuhannas annakum maksuruna inda rabbikum kufatan uratan hurlan. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, kelak kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan telanjang panjang. Telanjang panjang, gak telanjang bulat. Telanjang bulat, tanpa alas kaki, belum khitan. Kama bada'akum awwala marrah, seperti halnya Allah menciptakan kamu pada mulanya. Lahir semuanya dalam keadaan muda, tanpa sehelai benang pun. Lalu pertama yang diberikan oleh orang tua adalah pakaian. Setelah dirawat, ususnya dipedot, usernya dipedot, nah, dikorai, dimandikan, terus diparingi pakaian. Malah ini jadi rumah bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan, disili dong. Dan dengan perubahan hari, bertambahnya kekuatan, bertambahnya pikiran, terus bisa usaha, duwe iki, gawe iki. Itu semuanya sebenarnya titipan semata, sementara. Satu saat akan diambil kembali. Surat apa, ayat berapa? Ayo. Surat apa, ayat berapa? Surat Man. Surat Man. Surat 6 ayat kalau aslinya 94, tapi nanti balik 49. Surat 6 ayat 94, apa bunyinya? Lang? Apa lalang? Walakot ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh aku datangkan kamu sekalian dalam keadaan sendiri-sendiri sebagaimana aku ciptakan kamu pada mulanya. Kita semuanya lahir sendirian, tidak ada yang bersamaan. Apa kalian pernah melihat lahir bersamaan? Tidak ada. Loh, ada Pak, kembar. Walaupun kembar tidak bersamaan, gantian. Masa keroyan, aku Mbak, Kak, aku Dik, aku Mbak, aku Dik, Dik. Ayo bareng Mbak. Ngerasa no bareng. Wong ijene mercing-mercing.
nglairno anak iku totoane nyawa. Mulane ana ya orang tua mau hamil tapi tidak mau melahirkan. Ada seorang ibu siap hamil tapi tidak siap melahirkan. Setiap kali melahirkan dibedel wetenge. Itu siji loh ya. Lahir dari kandungan ibu dengan lahir yang sesungguhnya dengan cara operasi itu beda. Wanita, seorang ibu melahirkan itu totohane nyawa. Anak saya tuh 5 tuh ya. Saya tahu semuanya. Melahirkannya kan dulu dukun ya, dukun bayi. Bukan beda. Apa ini? Masya Allah. Ayo, ambil napas dalam-dalam. Ngeringet kan saiki nek disuwek rek angkat dibalekno didandomi. Lah ngono saiki disuwek rek mari ngono dijukuk bayine didandomi maneh. Dijahit cek. 3 tahun kemudian lahir maneh dibedel maneh. Dandomi maneh. Gak ngrasane lara. Wong bedele dicelone dokter muji dibius. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Rek. Dia nak kanjeng Nabi sing ngoperasi Jibril sebab kukurit dalene maneh pulih. Dokter muji selaran di bius, mari di bius tinggal ngalih. Nih ya, ketahuilah bahwa Allah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian kelak akan dikumpulkan. Satu lagi, ini ayat penting. Wattaku wadiya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibana kang ora ngenani temenan apa fitnah alladzina dzalamu ing wong akeh kang padha zalim mingkum saking sira kabeh khosatan khusus. Sira kabeh ninggalno ing fitnah. Sing fitnah iku orang nimpa nanggone pelaku itu seorang. Jadi katakanlah gini ya, misalkan naudzubillah, kalau di antara kalian ada yang melakukan satu pekerjaan perbuatan yang kotor